Terima kasih pemirsa, masih di Economic Challenges. Orang positif selalu melihat gelas yang terisi setengah itu setengah penuh, bukan setengah kosong. Tetapi pertanyaannya, apakah optimisme itu bisa meniadakan realita? Kita akan melihat data dulu sebelum kita lanjutkan diskusi, bahwa memang kinerja ekspor Indonesia dari tahun ke tahun, Januari-Agustus 2018, Januari 2016 sampai Agustus 2018 relatif tidak banyak berkembang. Apalagi kalau kita melihat dari kelompok migas, yang di bawah ini grafik yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan bagaimana ekspor migas Indonesia dari tahun 2016, 2017, 2018 relatif stagnan yang ada di bawah ini. Sementara kalau kita melihat ekspor non-migas Indonesia, itu sebetulnya mengalami peningkatan. Yang paling atas yang warna hijau ini adalah tahun 2018 sampai bulan Agustus. Kita melihat ada peningkatan dari sekitar bulan Mei ke Juni-Juli, tetapi ada sedikit penurunan. Ini berbarengan dengan kekhawatiran ada perang dagang antara Amerika dengan banyak counterpartnya. Kita melihat ada penguatan. Kita melihat, tetapi pertanyaannya adalah kemana Indonesia sebagian besar mengekspor barang-barangnya. Data tahun 2016 yang kami peroleh dari The Observatory of Economic Complexity menunjukkan bahwa Indonesia itu menjual paling banyak atau mengekspor ke Asia 65%, sementara ke Amerika Utara, Amerika Serikat di situ ada 14%, Eropa 14%, dan ada beberapa negara lain. Kita melihat lagi data berikutnya bagaimana negara-negara tujuan ekspor Indonesia berdasarkan negara tahun 2016, Amerika Serikat hanya sekitar 12%, kita melihat ke Jepang 11%, Tiongkok 11%, dan ada beberapa negara lain seperti Singapura, India, Korea Selatan, dan beberapa negara lain. Yang menarik adalah sebetulnya sudah ada, tadi Pak Nur sudah mengatakan ada perjanjian untuk melakukan perdagangan menggunakan mata uang masing-masing negara yang sering disebut dengan Bilateral Currency Swap Agreement atau BCSA, antara Indonesia dengan beberapa negara partner dagangnya. Ini data yang kami peroleh dari Media Research Center memperlihatkan dengan Australia, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan ASEAN, pengusaha Indonesia sudah bisa berdagang dengan difasilitasi oleh Bank Indonesia tanpa harus menggunakan dolar Amerika, masing-masing menggunakan uang masing-masing. Bu Sinta Kamdhani tadi sudah mengatakan bahwa, dan Pak Iskandar mengatakan devisa hasil ekspor sebetulnya sudah kembali. Kita melihat data dari Bank Indonesia. Perkembangan devisa hasil ekspor atau DHE ini dalam satuan miliar dolar Amerika. Di triwulan pertama 2018, devisa hasil ekspor ada sekitar 35 miliar dolar. Sudah kembali ke Indonesia dalam bentuk dolar itu 92,9%, yang di dalamnya adalah sekitar 32,6 miliar dolar ke perbankan dalam negeri, tetapi yang sudah diubah ke rupiah itu baru 13%. Kalau kita melihat di bulan April, perkembangan berikutnya sudah diubah 15%, kemudian di bulan Mei ada 14,6% dan di bulan Juni 13,3%. Tadi pertanyaannya kenapa tidak bisa diubah? Karena kalau kita melihat potensinya, devisa hasil ekspor 2017 menurut MRC memperlihatkan bahwa potensi penukaran dolar ke rupiah itu adalah sekitar 500 juta dolar per bulan. Tadi teman-teman pengusaha dari Surabaya menukarkan 50 juta dolar, sudah memberikan semangat yang besar. Kita melihat apa yang membuat pengusaha relatif tidak mau mengubah devisa hasil ekspornya. Yang pertama, kurang insentif. Betul tadi yang dikatakan Bu Sinta, kurang insentif atas devisa hasil ekspor. Kemudian juga yang nomor dua adalah bagi eksportir tidak ada kewajiban untuk mengubah dolarnya atau devisa hasil ekspor Indonesia ke dalam rupiah. Kita melihat bagaimana dengan negara tetangga. Bank Negara Malaysia mewajibkan minimal 75% devisa hasil ekspor, ini dalam bentuk dolar kebanyakan, diubah ke dalam ringgit Malaysia. Sementara Thailand mewajibkan eksportirnya menahan devisa hasil ekspornya atau dolar-dolarnya hingga 12 bulan di bank domestik berdasarkan Exchange Control Act. Pertanyaannya adalah, apakah itu sesuatu yang populer untuk dilakukan kepada pengusaha? Saya ingin ke Mas Satria. Mas Satria, tadi sebelum jeda kan kita mengatakan bahwa kinerja ekspor kita relatif melemah ya. Pertanyaannya, apakah ini menjadi tren jangka panjang atau ini saat ini saja ketika ketidakpastian karena Amerika sedang mengobarkan bendera perang dagang ke banyak negara? Bagaimana? Baik, soal ekspor itu saya bisa jelaskan satu hal ya. Ya. Pelemahan nilai tukar itu seringkali dianggap sangat negatif bagi perekonomian. Padahal justru sebaliknya, saat ekonomi kita sedang mengalami ada guncangan, pelemahan nilai tukar? Pelemahan nilai tukar itu justru dibutuhkan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Ini tidak dimiliki oleh Yunani. Saat Yunani itu mengalami krisis, itu karena Yunani dan negara-negara Eropa lainnya menggunakan mata uang euro, saat mereka krisis itu recover-nya lama sekali.
3 tahun, 4 tahun itu ekonomi growth-nya masih sangat rendah. Yeah. Tapi Indonesia kita berkaca ya, sekarang kan nilai tukar rupiah kita hanya terdepresiasi 9%. Saya gunakan hanya karena relatif dari mata uang lain regional, kita masih sangat bagus. Itu dari awal Januari tahun ini ya? Benar. 9%? India 11% di rupiah, Argentina 50%. Dan bukan hanya dari mata-mata uang regional, bahkan kalau kita bandingkan rupiah tahun 2013, kita terdepresiasi 24,9% loh. Oke. Dari 9.000 ke 13.000. Yeah. Nah, orang Indonesia itu seringnya kalau melihat mata uang melemah, kita lihat nominalnya. 14.000, 15.000. Angka-angka psikologis angka nominalnya, psikologisnya persis. Karena mungkin kan mata uang kita tuh nolnya banyak ya. Sehingga kalau melemah 1% aja nih, itu kita melemah 140 basis poin kan. Satu Malaysian ringgit, $1 itu 7 Malaysian ringgit. Saat melemah 1% itu cuma 0,07, nggak kerasa. Gitu. Dan yang saya mau tekankan lagi, pada saat tahun 2013 kita taper tantrum, kita melemah 25%, itu perbankan kita sehat, terus angka inflasi kita tetap rendah loh. Kan kekhawatirannya kalau rupiahnya melemah, ntar harga-harga barang jadi mahal. Itu ada datanya, imported inflation kita tuh tetap strong, terus purchasing power kita juga tetap bagus. Jadi saya tuh melihat tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan dari pelemahan nilai tukar rupiah sekarang. Bu Sinta, kalau benar yang dikatakan oleh Mas Satria bahwa ini adalah justru peluang untuk memacu pengusaha atau industri dalam negeri. Karena kemudian kan karena terlalu mahal untuk beli dari luar, ya bikin di dalam negeri. Tapi apa semudah, secepat itu, Bu? Apa yang harus dipecahkan di situ? Jadi permasalahan utama yang kita hadapi ini adalah struktur import kita. Karena 70% import kita itu masih bahan baku. Jadi dengan kata lain, apapun kita mau naikkan ekspor sebesar apapun, pasti akan ditandai dengan kenaikan import juga. Terkendala karena belum ada bahan bakunya itu. Karena belum ada industri bahan baku kita di sini masih lemah gitu. Jadi memang salah satu upaya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa lebih banyak mengembangkan industri hulu kita gitu. Industri pengolahan kita misalnya dari aluminium, nikel itu untuk jadi stainless steel, kemudian industri garam, gula, kemudian semiconductor untuk jadi baterai listrik gitu. Jadi ini semua yang perlu industri hulu kita ini harus bisa kita kembangkan sehingga kita menggenjot ekspor itu dibantu karena saat ini kita saat ini masih terlalu tergantung kepada import gitu. Jadi apapun yang kita lakukan pasti kendalanya ada di situ. Gitu. Makanya ini yang saya pikir satu pekerjaan rumah utama deh, dan ini yang sama-sama kami dengan Kementerian Perindustrian juga sedang membuat roadmap ya untuk bagaimana caranya bahwa ini bisa segera sektor-sektor apa yang bisa segera kita kembangkan. Tapi dalam sisi yang lain, Leonard, saya juga harus menegaskan memang kita harus terus menggenjot ekspor. Dan untuk itu kita harus melihat kalau kita menggenjot ekspor, janganlah kemudian kita mencoba malah mengontrol hal-hal ya challenges-nya jadi lebih banyak gitu untuk mengekspor. Malahan kita mesti membantu untuk mendorong ekspor itu. Gitu. Pak Iskandar, ini harapan yang sangat nyata. Ini kan kondisi yang juga tidak biasa ya Pak. Ketika rupiah ini sebenarnya melemah karena dolar sedang menguat kepada hampir seluruh mata uang kawasan. Ada tidak Pak crash program yang bisa dilakukan segera untuk memperkuat industri hulu seperti tadi dikatakan Bu Sinta yang sudah diinisiasi dan sedang dilakukan saat kita bicara ini Pak Iskandar? Saya pertama mungkin menyoroti penanganan jangka pendeknya sebelum saya masuk ke industri tadi. Itu udah ada langkahnya. Yang pertama sebenarnya langkah-langkah kita tuh cepat pemerintah melakukan pengendalian import gitu ya. Pertama kita memperkenalkan yang namanya B20. 20% dari solar itu harus dicampur 20%. Setidaknya ini bisa akan menghemat devisa pengendalian impor kita. Itu sudah dilakukan atau masih?